Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya yang di rumah sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi masih tentang bab 2, yaitu tentang turunan fungsi. Nah, hari ini kita membahas tentang aturan rantai dari turunan fungsi. Nah, kalau yang punya buku LKS-nya bisa dilihat pada halaman 43 sampai 44. Nah, itu ada judulnya turunan fungsi komposisi, atau bisa kita sebut dengan yang mudahnya itu aturan rantai ya. Nah, ini penjelasannya dari materi itu. Nah, jadi aturan rantai turunan fungsi itu hubungannya pada materi kelas 10 kemarin. Nah, yang ini materinya nih, FOG, membacanya FOGX atau komposisi dari dua fungsi. Nah, ini turunan fungsi komposisi dari dua fungsi. Nah, ini rumus dari aturan rantai turunan fungsi. Nah, jadi dy per dx. Nah, jadi apa yang kita turunkan? Dx, maka dy per du dikali du per dx. Nah, jadi yang sama kita hilangkan. Nah, jadi nanti hasilnya adalah dy per dx ya. Nah, ini namanya aturan rantai. Nah, itu rumusnya. Nah, ini contoh, langsung kita ke contoh soal. Misalkan tentukan turunan dari Y sama dengan akar X kuadrat tambah 4X dalam kurung pangkat 5. Nah, jadi kalau bentuk soalnya seperti ada akar atau pangkat, itu berarti kita tidak bisa menggunakan turunan fungsi yang 8 buah rumus yang kemarin kita pelajari, itu tidak bisa. Jadi kita memakai yang namanya aturan rantai ya. Nah, aturan rantai. Kalau cara satu ini dia tanpa rumus aturan rantai. Kalau kalian lupa bisa pakai cara satu. Kita cara dua aja dulu ya. Kita yang pakai rumus dulu. Nah, ini kalau menggunakan rumus aturan rantai ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Ini kalau menggunakan rumus aturan rantai. Jadi soalnya tadi adalah yang ini tadi. Nah, akar X kuadrat tambah 4X dalam kurung pangkat 5. Nah, jadi kita pisah dulu. Kita misalkan yang di dalam akar nih, yang kita ambil yang ini. Jadi tanpa pangkat U, kita misalkan itu U. U adalah X kuadrat tambah 4X. Nah, kemudian kita turunkan terhadap variabel yang di dalamnya adalah X ya. Turunan itu kan hanya bisa diturunkan bila ada variabel di dalamnya. Ini berarti ada X-nya ya, berarti dia bisa nih. Jadi du sama dengan turunkan terhadap X. Makanya tulisannya ini dx ya. Ini kalau penulisan dari, ini penulisannya aja ya, ini penulisan turunan fungsi. Jadi du kalaunya diturunkan ini dx. Nah, jadi berarti pangkat dikalikan ke depan, jadi 2x, pangkat dikurang 1. 2 kurang 1 adalah pangkat 1, tidak perlu ditulis. Kemudian ditambah 4x. Ini pangkatnya adalah pangkat 1, jadi 1 kali 4 adalah 4x. Kalau x saja berarti dia adalah hilang ya. Nah, jadi ini turunannya. Kemudian, nah, rumus dari turunan aturan rantai tadi kan adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, kita sudah mendapatkan du dan dx. Kemudian kita cari yang dy. Dy tadi kita pakai yang akar. Nah, yang akar yang awal. Akar X kuadrat tambah 4X dalam kurung pangkat 5. Nah, kita misalkan itu Y sama dengan ini. Kemudian yang di dalam ini kan tadi adalah U dari sini. Nah, U pangkat 5. Kemudian ini kita jadikan pangkat. Nah, ini kan kalau tidak ada 2 di sini, kalau tidak ada angka di sini berarti akarnya adalah akar 2. Nah, jadi U pangkat 5. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk pangkat, ini berarti angka yang di dalam per angka yang di luar. Jadi U 5 per 2. Ini sudah rumus ya, jangan ditanya lagi. Ini sudah rumus materi di SMP. Nah, kalau kalian lupa bisa dibuka-buka bukunya ya. Jadi kalau bentuk akar, kita jadikan pangkat. Ambil angka pangkat yang di dalam akar per dibagi dengan angka yang di depan akar. Jadi 5 per 2 ya.
Nah, kalau sudah, kalau ini kan kita sudah tadi yang ini. Nah, kemudian DY per DU. DY per DU berarti kita turunkan yang ini. Nah, yang kita dapat ini tadi. Ini kita turunkan. Berarti 5 per 2 dikali ke depan. Jadi 5 per 2. U 5 per 2 dikurang 1 hasilnya 3 per 2. Nah, U-nya kita ganti dengan X kuadrat tambah 4X. Nah, ini tadi. Nah, ini sampai sini sudah cukup saja. Ini tidak perlu dipahami lagi. Nah, kalau sudah, ini cuma berubah bentuk ya. Ini diubahnya jadi akar. Sama saja hasilnya. Nah, kemudian kita masukkan saja yang dari kita dapat tadi. Yang pertama tadi DY per DU, berarti yang ini hasilnya. Ini nanti ibu jelaskan di kelas kalau sudah turun ya. Pokoknya ini sama aja, intinya yang ini dan ini bentuknya aja dibedakannya. Nah, ini ditulis dikali dengan DU per DX. DU per DX tadi yang ini 2X tambah 4. Nah, kemudian kalian kalikan ke dalam. Jadi kalian kalikan yang ini, kalian kalikan dengan yang ini saja. Nah, karena akar kan tidak bisa dikali. Jadi 2X dikali 5 per 2 hasilnya adalah 5X. Kemudian 4 dikali 5 per 2 hasilnya adalah 10. Nah, selesai sampai sini. Ini kalau menggunakan rumus aturan rantai ya. Nah, kemudian cara yang kedua, ini kebalik ya. Jadi cara yang kedua ini tanpa rumus aturan rantai. Kalau kalian lupa nih rumus-rumusnya gitu, lupa menghafal. Jadi ada caranya. Kalau menurut ibu ya sih, yang mudahnya itu yang tanpa rumus. Nah, ibu lebih senang pakai cara ini. Jadi, langkah pertama kalian, ini kan soalnya Y sama dengan akar X kuadrat tambah 4X pangkat 5. Kalian ubah dulu dalam bentuk pangkat, karena turunan itu kan pasti dalam bentuk pangkat ya. Ubah dulu dalam bentuk pangkat. Jadi, kalau akar jar ibu tadi kan bilangan yang di dalam, pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Jadi, seperti ini bentuknya, sama saja. Kemudian ini kita turunkan, berarti 5 per 2 kita kali ke depan. Ini kan pangkat ya. 5 per 2 dalam kurung. Nah, ini tetap ditulis yang di dalam sini. Tulis nih, tulis di sini. Nah, ini caranya ya, tulis. Kemudian 5 per 2 dikurang 1 hasilnya 3 per 2. Nah, kalau turunan biasa kan seperti sampai sini aja nih. Kalau turunan yang bentuk seperti ini, maka yang di dalam ini diturunkan juga. Berarti 2 kali 1, 2X. 2 kurang 1 kan 1. Tambah 4. Berarti ini pangkat 1. 1 kali 4, 4. Kalau X saja berarti hilang. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Ini bentuknya aja nih, diubahnya. Nanti ibu jelaskan di kelas aja ya, nih yang ini. Pokoknya kalian paham saja yang ini. Dipahami yang ini. Jadi pangkat nih kalau dalam bentuk akar, ubah dulu dalam bentuk pangkat. Kemudian kalian turunkan pangkat dikali ke depan. Kemudian pangkat dikurang 1. Tulis yang di dalam kurung. Kemudian yang di dalam kurung juga diturunkan. Nah, itu kalau tanpa rumus aturan rantai ya. Nah, untuk contoh berikutnya nih nomor 2. Ini bisa kalian pelajari sendiri, ini menggunakan rumus aturan rantai di rumah ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini untuk aturan rantai. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.